Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ataldi dari Prodi Manajemen Perdagangan di Universitas Negeri Padang. Di sini pada mata kuliah pengantar kewirausahaan untuk menyelesaikan tugas UTS, yaitu tentang wawancara wirausahaan yang saya anggap sukses. Di sini saya memilih yaitu perusahaan Hermanto Batako. Di sini topik wawancaranya yaitu adalah observasi dan wawancara pengusaha kecil menengah. Oke, yang pertama yaitu pertanyaan saya yaitu kepada Bapak Hendra, yaitu tentang sejarah pemilik dan berdirinya usaha Hermanto Batako yang Bapak pimpin. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Hendra untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Zaki Ataldi ya. Kuliah di jurusan Manajemen Bisnis Universitas Negeri Manajemen Padang. Perdagangan. Oh, Manajemen Perdagangan. Kebetulan saya juga merupakan salah satu alumnus atau alumni di Universitas Negeri Padang. Tamat itu saya tahun 2009. Saat itu terjadi gempa di Padang, saya masih ingat betul. Tapi kami rencana mau wisudanya besar-besaran, tapi Allah berkata lain. Nah, jadi seperti itulah. Jadi mudah-mudahan Zaki ini berhasil ya di Universitas Negeri Padang. Jadi amin Pak, terima kasih Pak. Jadi Zaki bertanya tentang sejarah Hermanto Batako. Kalau kita menelisik dan menelaah itu Hermanto Batako kenapa ada? Jadi dulu saat saya tamat kuliah, saya dulu bekerja di salah satu bank ternama di Indonesia, itu Bank Rakyat Indonesia. Jabatan saya terakhir itu kepala unit. Jadi karena basic kita itu bisnis dari awal, maka saya memutuskan hijrah atau berpindah usaha, berhenti dari Bank Rakyat Indonesia, kemudian pindah buka usaha. Itu namanya HB Batako atau bisa disingkat Hermanto Batako. Ini nama saya Hendra. Siapa itu Hermanto Batako? Itu saudara bapak yang membantu dan membesarkan usaha. Jadi sekarang ownernya itu saya. Itu Hermanto Batako itu bergerak yang paving, batako, konstruksi, beton, pokoknya yang berhubungan dengan pembangunan rumah, dekorasi itu kita. Seperti itu. Sejarahnya banyaklah sejarahnya, mulai dari usaha dulu kita jualan sayur, kemudian bangkrut, kemudian kita cari lagi profesi apa sih usaha yang lebih mumpuni, makanya kita buka lah usaha itu, usaha Batako produksi industri yang sekarang alhamdulillah karyawan kita itu ada 11 orang. Seperti itu sejarahnya. Oke. Saya manggil Bapak aja yang mudah-mudahan. Baik Pak. Bapak Zaki. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Yang kedua selanjutnya yaitu tentang modal dan keuntungan Pak. Di sini bisa Bapak menjelaskan yaitu bagaimana Bapak memanage modalnya berapa dan keuntungannya berapa, dan per berapa Bapak menghitung modal dan keuntungan itu. Per berapa waktunya. Ya, ini kan juga bergabung Dr. Rushidah Munawarah ya. Jadi yang juga merupakan, terima kasih kepada Ibu Rushidah. Ibu Dr. Rushidah yang juga merupakan pebisnis di bidang kesehatan ya. Mudah-mudahan klinik Dr. Ros ya. Jadi kenapa kita ajak Dr. Rosnya bergabung gitu kan? Nah, inilah merupakan dia juga salah satu pemodal ya. Jadi sebuah usaha itu akan semakin berkembang jika kita selalu menjalin kerjasama dengan berbagai macam pihak atau orang ya.
dalam rangka meningkatkan baik itu promosi marketing kita atau dalam rangka meningkatkan modal. Jadi kalau kita bercerita modal awal, sebetulnya usaha ini tidak memiliki modal yang besar. Cuma yang perlu kita miliki adalah tekad yang kuat dalam membuka sebuah bisnis. Jangan beranggapan kita untuk memulai sebuah bisnis itu harus memiliki modal yang besar, itu salah. Yang paling penting, yang besar itu adalah tekad dan kemauan. Seperti itu tadi. Jadi kalau diceritakan itu modal tidak begitu besar. Kalau tidak salah itu cuma dengan modal 10 juta saja kita sudah bisa buka. Pertama kita produksi batu dulu, batu atau batako itu secara manual. Kita beli tanah satu mobil dengan harga 300.000, beli semen 10 sak kali 60.000 berapa itu duitnya? 600.000 ya, 10 sak 60 tambah 300 berapa? 900. 900. Itu sudah bisa kita produksi batu. Anggaplah satu sak semen dapat 100 batu. Itu batunya dengan segitu banyak semen dan pasir yang 10 sak tadi itu bisa mencetak berapa batako, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Ya, pertama kita cetak itu sekitar dapatlah kisaran berapa? Ya kan ada standar-standar SNI atau standar yang untuk di sini minimal 100, satu sak semen itu dapat 100 batu lah. Nah, 100 batu dengan harga kisaran jual 2.500. 100 batu kali, coba kita kalkulasi. Nah, seperti itu keuntungannya. Jadi 2.500 kali 100 batu berapa itu? 250 ya? Oh, iya Pak, 250.000. 250.000. Nih. Kita kurang semen harga berapa tadi? 60.000. Ini kita main di 60.000 Pak. Kita perkirakan beli tanah itu ya kalau di satu apa itu dapat 1.000 batu. Berarti ini 100, berarti dengan modal 100 batu itu modal tanah kisaran berapa itu? 1.000 batu bagi 100, 10.000 kali berapa itu kali, penting tanah termodal sekitar 300.000 ya Pak. Bukan 10.000 lah nak, 10.000 ya 100 ya sekitar segitulah. Jadi kisaran dalam 100 batu itu kita dapat keuntungan sekitar 40 ribuan lah. 40.000. Pekerjanya lagi kita keluarkan 400 rupiah per biji batu kali 100, uangnya 40.000, tambah beli semen 60.000, tambah tanah berapa? 50.000 aja lah kasarnya dengan yang lain-lain. Sedangkan tadi dengan modal 150 kita bisa menjual batu 250, berarti keuntungan 100.000. Itulah hitungannya tadi. Baik Pak. Di sini selanjutnya yaitu apa yang latar belakangi Bapak memiliki usaha ini atau kenapa Bapak memilih usaha yaitu di bidang di bidang batako atau di bidang konstruksi bangunan ini? Ya, kenapa kita memilih usaha ini? Sebetulnya semua usaha itu pasti dilatar belakangi oleh pengalaman dan apa yang kita jalani dan apa yang kita alami. Melihat kebutuhan masyarakat di sekitar kita, pertama kita buka ini di Kota Dumai ya, Riau, Provinsi Riau, Kota Dumai. Jadi melihat kebutuhan masyarakat, terus di sini batu bata mahal, maka itu salah satu proses yang bagus gitu ya. Karena di sini banyak awalnya dulu banyak orang produksi, ibu-ibu rumah tangga itu produksi batu manual dia. Jadi setelah kita telusuri sepertinya ini adalah peluang bisnis yang bagus. Maka tahun 2005 apa 2015 itu kita sudah mulai merintis usahanya sampai sekarang.
2005. Ya. Baik, Pak. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana secara perkembangan usaha Bapak dari mulai berdirinya sampai sekarang? Apakah usahanya itu terus meningkat, apa berjalan begitu aja datar atau gimana, Pak? Tolong dijelaskan, Pak. Ya. Kalau seandainya dibilang datar, sudah bertahan, sebuah perusahaan itu dikatakan sehat jika dia bisa bertahan di atas 5 tahun. Nah, itu jawaban saya itu. Jika perusahaan itu tidak bertahan di atas 5 tahun, maka dia tidak sehat. Insya Allah kita sudah lebih umurnya dari 5 tahun. Jadi kita bisa dibilang agak sehat. Amin. Jadi kalau untuk memang Ya itu. bagaimana Zaki? Baik, Pak, lanjut, Pak. Ya lanjut Zaki. Ada lagi Pak? yang mau ditanyakan? Ada, Pak, agak banyak pertanyaannya Oh ya sekarang, Pak. silakan, enggak apa-apa. Waktunya, Pak. Kita bercerita-cerita saja, berbagi-bagi pengalaman. Nanti mana tahu dengan ilmu bisnis Zaki saya bisa bantu saya di sini kan mengembangkan HB Batako menjadi sebuah perusahaan besar, go internasional, go Indonesia ya. Nah, go nasional lah, go internasional. Ya, silakan. Ya, Pak. Baik. Amin, Pak. Yaitu kendala apa saja yang Bapak alami selama menjalani usaha ini? Nah, itu, Pak, pertanyaannya, Pak. Iya, betul. Kalau kendala sebetulnya itu banyak. Dalam setiap bisnis itu terkendala. Pertama, yang paling penting terkendala kalau bagi saya adalah kendala SDM, sumber daya manusia yang karena kita membutuhkan fisik yang kuat untuk para karyawan kita ya. Kita menyebutkan para pekerja tapi karyawan biar sejajar seperti bank-bank terbesar ya. Mereka menyebut para pekerja mereka karyawan bukan buruh ya. Jadi saya lebih menempatkan mereka kadang menyebut saudara-saudara atau kawan-kawan atau ya kita anggap mereka adalah keluarga. Jadi kendala yang sering kita hadapi adalah merasa jenuhnya mereka bekerja karena mereka membutuhkan fisik yang ekstra untuk selalu bekerja. Tapi hal itu bisa kita atasi dengan ya refreshing mereka, mencari kalau mereka libur kita kasih waktu libur gitu. Seperti itu. Tapi kendala yang paling besar sepertinya modal. Harus minjam. Modal, Pak. Kendala yang terbesar ya itu aja. Ya, kadang usaha kalau kita ini harus banyak modal. Kita harus menstok produk dalam jumlah banyak. Karena saat para pembeli itu datang, mereka akan belanja dalam jumlah besar. Karena mama buat satu rumah gitu ya. Jadi mereka butuh batako dalam sekian jumlah besar. Kadang kalau kita tidak menstok barang dalam jumlah banyak, nah itu disitulah kendala kita. Jadi kita harus siap menstok apapun orang tidak belanja dalam satu minggu. Mungkin saja nanti dalam 1 minggu pertama tidak ada yang belanja. Minggu kedua ada orang datang buat satu rumah kita yang mendrop dari awal sampai akhir. Itu lumayan seperti itu. Jadi kalau usaha batako ini untuk beli beras susah, tapi kalau untuk beli mobil bisa. Seperti itulah bahasanya. Kalau Zaki mau lihat apa, cek aja di Google Map Hermanto Batako itu ada tuh profil perusahaan kita. Ya, Hermanto Batako, produk-produk apa saja kita jual. Ya, silakan lanjut Zaki ya. Baik, Pak. Jangan tegang kali, kita santai aja. Ya, Pak. Ya, tadi yang saya tangkap yaitu kendalanya yaitu tentang SDM, sumber daya manusia dan modal ya, Pak. Oh ya, betul. Dan cara mengatasinya bagaimana itu, Pak? Ya, kalau SDM tadi sudah seperti saya bilang, kita tidak perlu memaksa memforsir mereka karena mereka bekerja dengan tenaga. Jadi
Jadi kalau mereka mau istirahat, ya kita kasih waktu istirahat. Jadi harus ada tenaga kerja cadangan seperti itu. Terus kita juga harus memberikan, pokoknya membuat karyawan, salah satu SDM itu akan bertahan kita adalah membuat mereka nyaman bekerja dengan kita. Pertama seperti gaji ya. Kalau kita dibandingkan dengan usaha-usaha sejenis, misalnya karyawan kita masuk sejahtera lah. Nah, selama mereka bekerja kita jarang yang berhenti gitu. Berhentinya cuma paling karena dia mau nikah, pulang kampung. Tapi kalau berhenti pindah ke tempat lain tuh alhamdulillah sejauh ini jarang lah terjadi. Kalau modal ya kita harus bisa mensiasati lah. Makanya kita ajak itu harus kita menawarkan atau dia mau nambah modal di kita seperti itu. Ya, seperti itu Zaki. Selanjutnya Pak. Iya Pak, baik. Terima kasih Jadi Pak. kalau modal lagi ada sih peluangnya, seperti mungkin kita memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh bank-bank pemerintah, nanti dan mungkin seperti itu. Jadi nanti setelah batunya selesai kita lunasi utangnya, terus kita apakan lagi seperti itu. Ya, silakan. Berapa modal yang Bapak keluarkan untuk membuka usaha ini? Di awal tadi sudah Bapak sebutkan dan mohon diulang kembali Pak. Oh, gitu. Iya, kalau modal itu tidak perlu besar. Yang perlu besar itu adalah tekad dan keinginan, seperti yang saya bilang tadi. Paling modalnya ya 10 jutaan lah untuk beli mesin produksi. Tapi modalnya memang tidak ada. Cuma modal 1 juta bahkan. Setelah 10 juta itu setelah kita beli mesin ya. Jadi keuntungan itu kita tumpuk, udah jalan. Nah, jadi seperti ini konsep modal itu kalau saya melihat dalam sebuah usaha ya. Karena kebanyakan yang rahasia umum atau yang dipahami oleh masyarakat umum dalam sebuah konsep usaha, pasti coba buka usaha ini, pasti dia berpikir, oh aduh saya tidak punya modal. Sebetulnya bukan modal, keinginan dan tekad sebetulnya. Keinginan dan tekad. Jika tekadnya besar, maka dia akan bisa buka usaha. Nah, contoh ada ponakan saya itu di Padang, dia jualan jus. Sebetulnya tekad, tidak besar modalnya. Tekadnya kalau ada bisa. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan lagi kenal tuh suatu perusahaan berbeda, namanya Introvert. Dia jualan jus. Penting tekad. Nah, seperti itu. Kalau ada tekad, insya Allah modal itu akan mengalir. Seperti ini. Mama dia punya modal uang 500.000. Apa mau buka usaha? Usaha apa dia mau usaha jualan mangga, dibeli mangga di pasar, terus diencernya jalan. Nah, jalan ya. Insya Allah modal yang 500.000 tadi akan menjadi 700.000. Nah, seperti itu. Yang penting dia punya tekad dulu. Yakin bisa ya. Tapi kebanyakan kita adalah rasa takut tadi. Takut dulu untuk berbisnis, untuk berusaha. Jadi mindsetnya sudah dikuasai oleh saya juga punya buku tentang itu. Ini baru saya, mindset. Mengubah pola pikir. Nah, ini dia. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, ini mindset. Jadi kita harus mengubah dulu mindset. Soal modal usaha itu mindset. Mindset. Nah, seperti itu ya. Itu saja. Dan berapa kisaran penghasilan dari usaha ini Pak? Apakah penghitungnya per bulan, per minggu Bapak atau per harinya, dan kisarannya berapa Pak? Kita ngitung per bulannya. Yang penting kalau usaha kecil dan menengah lah ya, kita masih tergolong usaha kecil dan menengah. Karena kalau secara pembukuan memang kita mengalami masih belum pencatatan. Yang penting sekarang kita bisa bayar utang itu sekitar 15 juta sebulan. Jadi insya Allah itu terbayar selama ini gitu kan. Nggak boleh ke depannya uang tidak akan rezeki lah.
Jadi kalau kisaran itu dapat sekitar itu sudah keluar semua, upah tenaga kerja, biaya bahan-bahan, seperti itu. Upah tenaga kerja aja kita di kisaran 1 bulan itu adalah sekitar 30 juta upah tenaga kerja. Baik, Pak. 11 orang kisaran 4 juta ke 5 juta ya. Karena dia beda-beda setiap karyawan itu gajinya ya. Ada yang kerjanya ekstra tentu dia lebih seperti itu. Ya. Halo. Selanjutnya Pak, Ya. apakah sebelumnya Bapak pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain usaha yang Bapak tekuni pada saat ini? Oh tentu. Jika kita sudah menikmati sebuah bisnis, tentu kita akan selalu menjadikan bisnis kita itu berkembang dan maju. Sekarang saya juga punya usaha lainnya, seperti drilling, terus seperti toko bangunan. Kita juga merintis itu. Insya Allah itu bisa kita jalani. Ya. Dan apa strategi yang Bapak terapkan dalam berusaha, dalam usaha inilah, Bapak? Ya, Pak. Strateginya ya tekun dan rajin saja, melakukan apapun, lakukan yang terbaik. Ya kita kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Terus berikan yang terbaik untuk orang-orang yang bekerja di sekitar kita. Jangan pernah meremehkan keringat orang lain, karena saat seseorang telah memberikan kontribusi kepada kita, kita wajib memberikan penghargaan kepada mereka. Karena sebuah perusahaan itu atau sebuah usaha itu akan maju jika karyawannya adalah orang-orang yang kita perhatikan. Seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya yaitu menurut Bapak apa tips and trick untuk menjadi pengusaha yang sukses lah? Tekad Untuk dan bisa kemauan. memotivasi anak. Ya, betul. Terima kasih. Itu yang paling penting dalam sebuah usaha, tekad dan keinginan. Saat tekad dan keinginan itu kita bulatkan, insya Allah soal modal itu adalah nomor 5 ya. Yang pertama tekad dan keinginan. Asal tekad dan keinginan ada, serta giat berusaha, giat mencoba, jangan takut gagal, karena gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Seperti itu Pak Leki. Baik, Pak. Baik, Pak. Mungkin untuk wawancara kali ini segitu pertanyaan yang saya berikan untuk Bapak, dan terima kasih Bapak telah bersedia memberikan waktunya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Dan terima kasih juga telah memotivasi anak-anak muda seperti saya ini supaya menjadi pengusaha yang sukses seperti Bapak. Dan mungkin hanya itu Pak, pada kesempatan kali ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.